Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Berdiri mas. Izinkan saya berdiri ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Tahfidz Majenang, yang saya hormati rekan-rekan ustaz dan ustazah serta ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka di ruangan yang cukup sejuk dan cukup bersih. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya di sini ibu-ibu untuk menyampaikan hal yang sekiranya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Namun sebelum itu di sini saya bukan untuk mengajari ataupun menggurui ibu-ibu semuanya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini yaitu terkait bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Di dalam Al-Quran sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 17 percakapan ibu-ibu serta bapak-bapak yang ada dalam Al-Quran terkait bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Ada 17 percakapan, diantaranya 14 percakapan orang tua dengan anaknya itu yaitu bapak dengan anak, jumlahnya 14. Ada 2 percakapan antara ibu dengan anak. Kemudian ada 1 percakapan orang tua dengan anaknya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira hikmahnya apa? Kenapa bapak dengan anak itu lebih banyak percakapannya daripada ibu dengan anak? Kira-kira kenapa Bu? Ya, mungkin akan kita jawab di lain kesempatan kalau nanti yang hadir ada bapak-bapaknya. Karena di sini yang hadir ibu-ibu, yang ingin kita bahas kenapa cuma 2 percakapan yang ada dalam Al-Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begini. Kita menjadi orang tua semuanya pasti menginginkan anak yang soleh dan solehah, benar ya? Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak kita dilancarkan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kunci bagi ibu-ibu khususnya bagaimana caranya supaya anak-anak itu betah di rumah, apalagi lagi keadaan seperti ini ya Bu. Kemarin ada yang bukan curhat ya, yang cerita orang tua, aduh ustazah ternyata lumayan repot ya di rumah ngurusi anak-anak, belajar bagaimana mengajari anak-anak. Ya begitulah. Mudah-mudahan kedepannya dengan keadaan seperti ini ibu-ibu bisa lebih intens dekat dengan anak-anaknya. Nah, ada 3 hal yang sekiranya membuat anak tuh betah di rumah. Yang pertama, ini kemarin sudah saya sampaikan, ibu-ibu harus punya 3 skill supaya anak-anak tuh betah di rumah. Kira-kira apa saja? Yang pertama, ibu-ibu harus bisa memasak. Di sini sudah bisa masak semua ya? Alhamdulillah. Kalau kata orang dulu mah tugasnya ibu-ibu cuma 3, kasur, sumur, dapur. Kalau sekarang zamannya online, kasur, sumur, Carrefour, ya apa-apa jadi online. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa masak semuanya. Kenapa? Karena saya pribadi mengalami kalau anak misalnya jauh dari orang tuanya lagi main, kira-kira kalau disuruh pulang, jawaban anak tuh apa Bu? Misalnya masih siang sebelum sore udah suruh pulang, kira-kira anak langsung pulang atau nanti dulu masih main masih betah? Kira-kira bagaimana jawabannya? Nanti dulu ya. Nah, gimana caranya supaya anak ketika suruh pulang, ayo jadwalnya belajar, ayo jadwalnya sholat, jadwalnya ibadah, langsung nurut sama ibunya? Kira-kira kenapa? Apa yang membuat daya tariknya? Ya kuncinya salah satunya ibu-ibu harus punya skill memasak. Kenapa? Karena rata-rata anak yang pergi dari rumah, maksudnya keluar dari rumah, entah itu main, entah itu mondok pesantren, entah itu ngekos, kepengen pulang itu karena rindu masakan orang tua. Ya kan?
Nah, jangan sampai anak itu nggak betah di rumah, lah masakannya ini saja lah, masakannya cuma itu saja, ibu mah nggak bisa masak. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, skill yang kedua yang harus ibu-ibu miliki supaya anak betah di rumah, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, ibu-ibu harus bisa memijat. Tahu memijat ya, Bu? Studi di lapangan menyebutkan bahwa ketika beberapa posisi tubuh anak itu diraba atau dipegang, maka anak itu stimulunnya akan berjalan dan dia akan mudah untuk bercerita kepada orang tuanya. 3 titik itu apa saja, Bu? Yang pertama, punggung. Ketika ibu-ibu mengelus punggung anak, kita ajak ngobrol anak, itu akan lebih mudah. Yang kedua, perut. Perutnya diusap dan dielus-elus. Yang ketiga adalah telapak tangan. Kalau ibu-ibu bisa mijat tiga detik itu, insya Allah anak-anak itu akan lebih nurut sama kita. Maksudnya anak-anak itu akan mudah untuk ngobrol sama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, disingkat saja. Yang ketiga, ibu-ibu harus bisa mendengarkan. Ibu-ibu bisa mendengar? Ibu-ibu lebih sering mendengar atau sering ngobrol? Sering mendengarkan anak atau sering ngomelin anak? Ketawa. Ya, nggak usah dijawab di sini. Dari raut wajah juga sudah kelihatan. Itulah kenapa ibu-ibu di dalam Al-Quran percakapan bapak sama anak itu lebih banyak daripada ibu sama anak. Kalau bapak sama anak itu mereka jarang komunikasi, makanya dicontohkan dalam Al-Quran 14 kali atau 14 ayat. Tetapi kalau ibu sama anak itu jarang, cuma 2, yaitu percakapan Maryam dengan janinnya Isa alaihissalam. Kemudian percakapan yang kedua adalah ibu Musa dengan anak perempuannya. Kenapa lebih sedikit perempuan? Karena perempuan itu nggak usah diajari dalam Al-Quran pun insya Allah akan sering ngobrol dengan anak, akan sering menasehati anak. Tetapi kelemahannya ibu-ibu, nasehatinya banyak, tidak mau mendengarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, supaya anak tuh senang di rumah, ibu dengarkan. Kalau anak cerita apapun, dia pulang main, cerita apapun kita dengarkan. Oh gimana? Dan ingat, Bu dan Bapak, kalau anak baru pulang itu jangan langsung ditanyain sudah sholat belum, sudah makan belum. Jangan langsung ditanya hal-hal seperti itu, tapi tanya dulu, biarkan anak istirahat. Yang pertama kali ditanyakan itu jangan kegiatan ibadah, belajar, nilainya gimana, jangan itu dulu. Apa yang harus ditanyakan? Hobinya. Dikisahkan ketika Nabi SAW menjumpai anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair ini senang dengan burung pipit. Maka yang ditanyakan pertama kali oleh Nabi itu bukan Abu Umair sudah sholat belum, sudah makan belum, bukan itu. Tapi ya Abu Umair, bagaimana burung pipitmu yang kemarin. Jadi Rasul itu tahu, dan Rasul itu sangat suka dengan anak kecil. Rasul tahu Abu Umair punya hobinya senang dengan burung pipit. Ibu-ibu juga sama. Ketika anak pulang ke rumah jangan langsung ditanyain gimana sekolahmu, nilaimu berapa, jangan. Anak-anak akan sungkan untuk menjawabnya dan akan lebih betah di luar rumah. Nah, 3 kesimpulannya, 3 skill yang membuat anak betah di rumah dan ibu-ibu coba dipraktekkan di rumah. Yang pertama, ibu harus bisa memasak. Bukan cuma bisa, tapi masakannya enak. Jangan sampai masak air saja gosong. Ya, yang kedua, ibu-ibu bisa memijat. Coba pijat tubuh anak. Kita ngobrol bagaimana keluh kesahnya anak itu bagaimana. Jangan yang dituntut nilainya baik saja, tapi akhlaknya tidak baik, kan sama saja bohong. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu harus bisa mendengarkan. Ibu-ibu mendengarkan itu suatu tantangan tersendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, 3 skill yang menjadikan ibu-ibu dirindukan oleh anak dan anak akan betah di rumah. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan karena waktu yang terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.